Selamat pagi, kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang gaya. Sebelumnya di kelas 7 udah pernah Ibu singgung sedikit tentang gaya. Gaya itu apa sih? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Nah, di sini gaya itu memiliki satuan Newton. Nah, gaya ini ada berbagai banyak macam-macamnya. Contohnya gaya gravitasi. Gravitasi bumi, dan juga ada gaya pegas, gaya dorong atau tarik, gaya magnet, gaya listrik, gaya gesek, dan gaya otot. Contoh gaya otot apa? Ya ketika kalian mengangkat barbel itu kan menggunakan gaya otot, atau enggak lari kalian juga menggunakan gaya otot. Sedangkan gaya gesek contohnya apa? Misalnya pada sepatu kita yang dilapisi dengan permukaan kasar. Ketika kalian berlari terus tiba-tiba berhenti dengan mengerem dengan kaki sepatu kalian. Nah, itu disebut gaya gesek. Gaya listrik contohnya apa? Ya misalnya Contohnya pada gaya listrik ini adalah ketika kalian menggosokkan penggaris terus kemudian ke rambut, tiba-tiba ada kertas kecil terus kalian dekatkan si penggaris itu ke kertas, otomatis itu kertasnya akan keangkat. Itu disebut dengan gaya listrik, adanya muatan-muatan listrik. Gaya magnet contohnya apa? Ya gaya magnet itu contohnya adalah ketika kalian memiliki paku besi yang ditempelkan pada magnet batang. Kalau gaya dorong atau tarik bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mendorong meja atau kursi atau apapun itu. Sedangkan gaya pegas contohnya anak panah atau ketapel. Gaya gravitasi berarti benda yang jatuh ke bawah karena gravitasi bumi, contohnya buah kelapa atau buah mangga yang dari atas jatuh ke bawah. Nah, di sini kita akan membahas tentang resultan gaya atau panduan gaya. Ada dibagi dua, yaitu gaya searah dan juga gaya yang berlawanan. Nah, resultan itu apa sih? Resultan adalah resultan gaya adalah dua gaya atau lebih yang bekerja pada sebuah benda dalam satu garis kerja dapat digantikan dengan sebuah gaya pengganti. Itu namanya resultan gaya. Contohnya di sini adalah yang pertama, misalnya gaya searah, sejajar atau segaris. Kita memiliki rumus R sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Di mana R adalah sebagai resultan gaya, F sebagai gaya. Nah, contohnya seperti ini nih. Di sini ada sebuah garis yang searah ke bawah semua. Yang pertama adalah F1 dengan 0,49 Newton. Yang di sini yang anak panah pertama. Yang anak panah kedua ada 0,98 Newton. Nah, cara mencari resultannya gimana? Resultan itu kan garis searah yang digantikan dengan gaya kan. Kita lihat dari posisi awal sini sampai ke sini. Berarti kita butuh ini dong. Garis resultan, masukin rumusnya. F1 R sama dengan F1 ditambah F2. Kenapa cuma F2? Ini kan cuma sampai F2, 1 dan F2. Nah, tinggal kita masukkan 0,49 ditambah 0,9, makanya hasilnya ada 1,47. Jangan lupa satuannya adalah Newton. Kemudian yang di sini kita akan membahas tentang gaya searah tapi berlawanan dengan rumus R sama dengan negatif F1 atau F2, atau bisa juga R sama dengan F2 diambil F1. Pokoknya ingat, kalau dia arah panahnya ke kiri berarti nilainya negatif. Tapi kalau anak panahnya ke kanan berarti dia adalah positif. Kita punya contoh seperti ini. Ini ada dua orang, A dan B. Anggap saja gambarnya bagus ya. Di sini ada si A ini menarik sebuah tali ke arah kiri. Ini kan ke kiri. 75 Newton. Sedangkan si anak B menarik ke arah kanan dengan gaya 50 Newton. Kan ini anak panahnya ke kiri, berarti kita punya negatif dong. Berarti menggunakan rumus ini dulu ya. Dan ini positif. Misalnya yang pertama menggunakan rumus ini, R sama dengan 150 diambil 72. Ini berarti menggunakan rumus F2 diambil F1. Ini berarti hitungnya ke kanan dulu, 150. Nah, kenapa diambil? Kan ini ke kiri, berarti min 75. 150 diambil 75. Misalnya contoh seperti ini. Ini yang menggunakan F1 tambah F2. F1-nya 75. Karena ke kiri berarti kita punya min. Ditambah, kenapa tambah? Kan ini arah kanan ke kanan. Anak panahnya berarti tambah 150 sama dengan 75. Ini mau dibolak-balikan
F1 dulu atau F2 dulu sama aja, yang penting nanti hasilnya adalah sama di resultannya. Selanjutnya di sini ada misalnya contoh jika resultan berlawanan itu lebih dari 2. Jika di sini ada F1, F2 dan F3. F1 dengan 10 Newton, F2 dengan 5 Newton, F3 dengan 6 Newton. Misalnya F1 anak panah ke kiri, berarti ini negatif. F2 dengan anak panah ke kanan, berarti positif. F3 dengan anak panah ke kanan, berarti positif. Kita cari resultan gayanya. R sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Masukin F1-nya kanan ke kiri, berarti kita punya min 10. F2-nya karena anak panahnya ke kanan, berarti kita punya plus 5 Newton. F3 ke kanan berarti plus 6 Newton. Tinggal kita masukin dulu. Min 10 Newton taruh bawah. Di sini sebelah dari mana? 11 ini dari 5 Newton ditambahkan 6 Newton dulu, berarti 11. Nah, kita punya negatif 10 Newton ditambah 11 Newton berapa? Kita hutang 10, tapi kita punya sendiri 11. Berarti kita kan nggak punya hutang kan? Berarti cuma sisanya berapa? 1 Newton. Seperti itu untuk pencarian sebuah resultan ya. Terima kasih.